Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdurrahman dari kelas 7 untuk mempresentasikan sejarah kebudayaan Islam. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang dakwah Nabi secara terang-terangan. Dakwah secara terang-terangan maksudnya adalah dakwah atau ajakan secara terbuka kepada penduduk Mekah. Ajakan untuk meninggalkan agama dan kebiasaan menyembah berhala dan mengajak mereka untuk meluk agama tauhid, yaitu agama Islam. Dakwah dengan pola terbuka ini dimulai pada tahun keempat kenabian, setelah Nabi mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat Al-Hijr ayat 94. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadallaq ambima tu'maru wa aqrid anil musyrikin. Artinya, maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang yang musyrik. Langkah pertama yang dilakukan Nabi Muhammad SAW adalah mengundang kerabat karibnya. Kemudian beliau menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun hanya sedikit yang menerimanya. Sebagian menolak dengan halus, sebagian menolak dengan kasar. Salah satunya adalah Abu Lahab. Langkah dakwah Nabi Muhammad SAW selanjutnya adalah pergi ke Bukit Safa, lalu memanggil keluarga-keluarga besar suku Quraisy. Setelah mereka berkumpul, mereka berkata, "Bagaimana pendapat kalian seandainya aku berkata bahwa di belakang lembah ini ada pasukan berkuda yang ingin menyerang kalian?" Mereka menjawab, "Kami tidak mengenal engkau pernah berbohong." Lalu Nabi bersabda, "Aku memperingatkanmu semua bahwa di hadapanku di akhirat ada kisah yang amat pedih." Ucapan Rasulullah saat itu tidak terlalu mendapat tanggapan, kecuali Abu Lahab, paman Nabi sendiri. Dengan penuh kemarahan, ia memaki Rasulullah SAW. "Binasalah engkau sepanjang hari. Apakah untuk menyampaikan ini engkau mengumpulkan kami?" Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kematian Abu Lahab tersebut dengan firman-Nya, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabat yada abi lahabi wa ta'wa ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naron dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad." Artinya, binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia. Tidaklah berguna baginya harta dan apa yang dia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergelojak neraka. Dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar, penyebar fitnah. Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal. Surat Al-Lahab 115-1-5. Ketika Rasulullah dan para sahabatnya memperingatkan mereka agar meninggalkan kebiasaan menyembah berhala dan mengajak mereka untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mereka mulai bersikap keras dan memperlihatkan permusuhan terhadap orang-orang yang beriman kepada Allah dan pengikut Rasulullah. Penduduk Mekah, terutama para tokoh suku Quraisy, mulai sadar bahwa pengaruh keberadaan Rasulullah yang sangat mulia, menyenangkan, dan semakin bertambahnya orang yang menerima ajakannya menjadi ancaman serius bagi mereka. Bukan hanya agama dan keyakinan mereka, tapi keuntungan materi atau harta yang selama ini mereka peroleh dari pengelolaan Ka'bah yang dipenuhi berhala dan hilang dengan adanya ajaran Islam. Posisi mereka yang sangat dihormati oleh suku-suku lain yang biasa datang untuk berdagang di Mekah pasti akan ikut terancam pula. Mereka semakin meningkatkan permusuhan dan melakukan berbagai macam siksaan dan penindasan kepada siapapun yang mengikuti ajaran Islam, terutama kepada orang-orang yang lemah dan diantara kaum muslimin. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.